107,9 FM 8EH Radio ITB, your entertainment and music station. Hai Kampus Mania, welcome back di GWS, Gather With Us. Episode 16, Mission Impossible, lulus UAS tanpa begadang. Emang bisa? Aduh, lu kenapa udah ngantuk aja, Mim? Jujur yang ngomongin begadang pas banget nih topiknya, karena Mima tuh semalam baru banget begadang. Baru banget begadang? Yes, karena mau yang namanya kuis matematika science. Kuis matematika science? Lu kimia tapi masih belajar matematika science? Iya, exactly. Jujur ya, kayak neraka gitu loh buat Mima sebagai anak kimia. Karena apa ya? Kita tuh menghindari hal-hal seperti ini, tapi ternyata masih dapet gitu. Aduh, gue sih GWS banget kalau ya, Mim. Tapi nih, kayak Lia juga ngantuk nih. Kenapa nih? Soalnya kita berdua sama-sama belum perkenalan. Oh iya ya, Kampus Mania belum kenalan sama kita berdua. Mungkin kalau dia, Kampus Mania sering ngeliat ya mukanya. Pernah lihat kali ya di podcast-podcast sebelumnya. Iya. Nah, kalau sama Mima. Iya, jarang karena selama ini cuma dengerin suara-suara doang ya. Akhirnya bisa lihat visualnya Mima nih, paras cantik rupawannya. Wow, amazing. Langsung kenalan aja, Mim. Langsung aja ya. Halo Kampus Mania, kenalin aku Mima dan aku Lia. Di sini kita berdua yang bakal bahas-bahas tentang UAS. Ya, kita misu-misu bareng. Gak apa-apa Kampus Mania, tenang aja karena ya sebenarnya kita berdua ya senasib ya sama Kampus Mania semuanya. Iya, tapi ngomong-ngomong tentang UAS jadi kepo nih sama kabar Kampus Mania. Kira-kira sibuk kali ya? Begadang juga nggak nih kayak Mima? Iya. Apa kayak Lia ya yang lagi sibuk tubes ya katanya? Iya, lagi banyak banget tubes, lagi banyak kuis, biasalah penyakit-penyakit mau UAS. Emang ya kenapa ya kalau misalnya lagi mau ujian-ujian terutama UAS tuh semua tugas tiba-tiba kayak numpuk di akhir. Bener, kayak tiba-tiba dosen tuh nggak tahu kenapa nggak ada ujian, besok kuis ya, besok tugasnya dikumpulin ya gitu kan. Bener, dan baru tadi banget ya dosen tiba-tiba minggu depan kita ujian ya, langsung kayak loh apa ini berita mencenangkan ya buat Mima? Berita yang sangat seram. Tapi gak apa-apa ya, semoga ya dengan lebih cepat ya UAS kita juga lebih cepat lulus ya dari ITB. Iya, semoga ya cepat lulus kita berdua ya dari ITB. Amin. Tapi ngomongin tentang UAS lagi ya, Mim, mungkin gue tuh masih penasaran kayak sistem UAS di ITB gimana sih? Wah, sistem UAS di ITB itu kan kayak ya udah kita ujian gitu ujian kan. aja. Materinya yang enggak aja. Materinya enggak aja ya. Ujian aja paling ya. Tapi ya kalau seperti biasa ya kalau misalnya lagi TPB kan ujian itu kalau UTS ya kita kan selang seminggu ya. Kalau UAS tuh langsung bareng gitu loh. Kalau UAS kayak langsung berderet gitu ya jadwalnya. Seminggu bisa 3 kali kan waktu kita TPB. Apalagi kalau misalkan seminggu ada 5 hari full matkul itu bisa aja UAS semua tiap hari gitu kan. Bener, sekarang juga di jurusan ya kurang lebih sama. Aduh, emang kayak mau jurusan mau TPB UAS tuh emang masa-masa yang menakutkan ya, alias ujian amat seram gitu. Kalau ya bisa nih UAS-nya AS-nya bisa nih. Kok AS-nya doang? UAS. Iya, ujian amat seram kalau ya itu. Kalau Mima usaha akan sia-sia. Aduh, udah sia-sia aja belum dimulai ya, Mim. Udah setahun yang lalu. Oh, ini flashback ke masa TPB. Flashback ya, karena nggak tahu ya kalau sekarang semoga tidak sia-sia. Kalau sebenarnya juga semoga usahanya tidak sia-sia ya, membuahkan hasil yang baik gitu. Betul, kita berdoa biar Kampus Mania juga UAS-nya lancar ya. Amin. Karena ya kalau Mima nih ngerasa, kenapa sih ngerasa sia-sia gitu ya, Li? Karena Mima kan tipe orang yang kalau belajar tuh harus ramean, harus diajarin sama orang, dan Mima tuh kayak udah sering banget nih belajar sama orang, ngobrol-ngobrol, ya sharing-sharing lah, kayak belajar bareng, saling ngajarin gitu ya. Tapi entah kenapa hasilnya ya gitu lagi. Jadi kayak harus rame-rame ya tipe belajarnya. Tapi hasilnya tetap kayak gitu. Sama aja Lia, nggak jauh beda kayak Mima, tetap kayak gitu-gitu aja hasilnya. Cuman mungkin Lia belajarnya sendiri ya. Tipe belajar Lia tuh kayak yang lebih baik sendiri, fokus gitu. Kalau ada suara orang berisik tuh kayak nanti ujungnya gue ngegosip gitu kan, bukan belajar. Jadi emangnya bisikan-bisikan setan gitu ya kalau lagi belajar tuh. Pengen ngobrol, pengen curcol gitu kan, kayak aduh ini buku apa sih, tutup aja lah gitu kan. Baik, kita mending drakoran aja ya, say. Iya, kita drakoran aja. Tapi ya, kalau lu kemarin UTS ya, udah dibagi nilai gitu belum? Kalau gue sih kayak baru di spill dikit sih, kayak rata-rata kelas gitu. Mantap, gimana tuh? Rata-ratanya di angka 5 itu.
5 apa? 50. 50, bukan 5 doang kan? Iya, bukan dong. Nggak 1 digit kan? Tapi ngomongin tentang penilaian di kampus ITB gitu kan, kayak indeks-indeksnya tuh gimana sih nih penilaiannya? Gue masih bingung deh jujur. Nah, yang gue tahu ya, kalau misalnya di ITB tuh kayak misalnya nilai A itu tuh berarti 4, kayak 4. nanti ke IP-nya bakal dikonvertnya jadi 4. Terus kalau B itu tuh 3, C2, D1, dan sama kalau E itu nggak ada sama sekali. Terus kalau di kampus lain mungkin ada yang kayak A+, A- gitu. Kita nggak ada, jadi kita tuh adanya jarak pembatas antara misalnya A sama B itu ada ada AB, gitu B ya. sama C ya BC gitu, dan nilainya ya setengahnya, jadi kayak misalnya kalau AB berarti 3,5, kalau BC Kalau BC 2,5, dan sama ada yang nilainya T. Oh, T gitu ya. T itu berarti belum lengkap Belum ya? lengkap, jadi kayak harus ngecat lagi dosennya, Harus kayak aduh Bu nilai saya gimana Ngejar-ngejar nih. dosen gitu kan. Kalau nggak nanti dosennya ngasih E kan, aduh kita ngulang 1 semester bahaya ya. Mi. Iya, apalagi kalau misalnya udah jurusan ya, kalau jurusan kan kita tuh minimal banget C ya nilainya. Kalau TPB kan masih D, itu Oh, masih D ya kalau TPB ya. Jadi masih UP, bisa UP. Terus kalau di jurusan ya, setahu gue tuh gak semua jurusan atau semua matkul itu ada UP-nya. Oh, berarti kalau di jurusan nggak semuanya ada UP. Kan kalau TBB cenderung semuanya ada UP gitu. Jadi ya harus belajar ekstra, semuanya harus belajar ekstra ya. Memang kita berdua kayaknya harus butuh pencerahan gitu dari Bener. seseorang yang udah kayak suhu ya. suhu gitu ya. Kalau misalnya kita nih ada UAS mendekati kita mundur perlahan, gitu, kita kayak, kabur. jangan. Kalau orang ini mungkin ini maju sini UAS. gue lawan gitu. Gue lawan, kayak gue pasti menang nih kan. Gue bisa nih ngebantai nih, bukan dia yang dibantai gitu kan. Dia ngebantai. Jarang banget ya orang kayak gini, sangat limited edition, makanya kita hadirkan langsung saja. Nanti bakal ada di tengah-tengah kita mungkin ya. Siapkan Tempat yang paling spesial untuk orang yang spesial juga. Betul. Asik. Jadi langsung aja kita sambut narasumber kita. 1, 2, 3. Nah, Udah muncul ya guys narasumber kita nih di sini. Mungkin Kamus ini baru pertama kali lihat mukanya, parasnya gitu kan. Jadi kayak kita mendingan kenalan dulu nih sama narasumber kita. Jadi boleh kenalan nih kakaknya dari namanya siapa, terus dari jurusan apa? fakultas apa Iya. gitu, angkatan berapa gitu, boleh. Oke, halo Kampus Mania, kenali nama gue Virgiawan dari STTM dari Teknik Metalurgi 23. Oke. Dari jurusannya aja udah yang sangat ini suhu ya. Kayak kita udah beda ya Mim gitu ya. Agak minder ya. Agak jujur. minder ya jujur. Karena kalau yang gue denger ya, katanya sih kalau lu ya Fir, Ya. itu tipe orang yang maju ya melawan UAS. Bener. Bantai UAS. Wow, Bantai amazing. Miss. Gak ada takut-takut ya sama UAS ya? Gak ada takut-takutnya, karena biasanya di UTS tuh udah kebantai. Jadi di UAS jangan kebantai lagi, harus dibantai. Ini ya tagline anak Iya. ITB ya. Kita Harus bantai di UAS. UAS. Tapi kadang ya Fir, kalau gue mungkin Lia juga ya, kalau kita ngobrol-ngobrol tadi, kita tuh tipe yang mari kita bantai di UAS, pas di UAS kebantai. Kalau lu gimana nih? Kalau gua karena dari awal udah mendeklarasikan seluruh jiwa gua untuk bener-bener bantai di UAS. Jadi kayak gue bener-bener siapin seluruhnya itu untuk bantai di UAS karena gue ingin balas dendam dari UTS itu. Emang kenapa UTS? Bagus banget nih ya misi hidupnya Virgi. UTS tuh kayak shock, kaget, apalagi mungkin TPB ya yang baru pertama kali ujian di TB itu pasti kaget banget ngerasain UTS. Jadi bener-bener karena di UAS udah tahu gimana mungkin sistematikanya mirip-mirip UTS, jadi gue saranin bener-bener harus bantai di UAS. Wah, tapi mungkin Virgi bisa sharing-sharing nih ke gue sama Lia, sama Betul ke Kampus banget. Mania juga ya. Gimana sih cara lu buat belajar biar bisa ngebantai si UAS-UAS Biar itu? nggak dibantai gitu, lu yang ngebantai. Oke, kalau dari gue yang pertama itu set your goals dulu ya. Jadi kayak kalau bisa breakdown dulu masalah-masalah atau hal-hal yang emang pengen lu belajar gitu, terutama sama matkul-matkul yang emang lu kurang tuh di situ gitu. Kayak misalkan matematika 1A gitu, kayak kurang tuh. Nah, itu coba di breakdown kayak bab-bab apa yang kurang gitu. Terus coba alokasikan waktu. Kayak biasanya tuh hamin 2 minggu itu udah harus dicicil teman-teman Kampus Mania. Jadi kayak jangan SKS lagi kalau UAS. Itu penyakit. Penyakit Itu kita semua ya. Penyakit semua, jangan SKS lagi karena kalau bisa dicicil hamin 2 minggu. Jadi dibikin kayak timeline gitu, misalkan hari Senin mau nyicil apa, hari Selasa nyicil apa, sampai-sampai kalau bisa ke latihan soal. Terus jadi
H-1 tinggal di recall lagi materinya. Oh, dan lu udah menerapkan ini dari awal. Iya. Dari zaman TPB berarti. Iya. Pantesan, gak ada Pantesan takut-takutnya. guys, ini jadi mahasiswa yang keren ya. Iya, ternyata Semoga kalau gue ya udah tahu jangan SKS tapi masih aja penyakit kita berdua ya, Mim. Tapi kalau lu sendiri nih gaya belajar yang paling lu suka gimana? Kan kalau gue tadi sukanya tuh yang harus ada orang. Kalau Gue yang kayak lebih nyaman sendiri gitu kan. Kalau Virgi gimana nih, kayak tipe belajar lu tuh yang kayak rame-rame kah atau mungkin sendirian prefernya? Oh, kalau gue malah collab nih antara Mima dan Lia. Oke. Gue suka sendirian, gue suka rame-rame. Gimana tuh? Nah, jadi kalau gue suka sendiri tuh, gue harus tahu dulu. Gini, kalau misalkan mau belajar rame-rame, biasanya gue bener-bener harus paham dulu sama materinya. Jadi kayak gue nggak bisa nimbrung sama teman-teman gue yang udah paham. Jadi kayak gue nggak boleh otak kosong nih kalau mau belajar rame-rame sama teman-teman gue. Jadi gue bener-bener kayak isi otak gue dulu dengan gue belajar sendiri dulu. Either itu kayak 2 jam atau 3 jam. Setelah itu baru gue bisa collab sama teman-teman gue. Jadi biar nanti kalau ada soal kayak kita bisa bahas bareng-bareng dengan pemahaman yang sama gitu. Oh, jadi kayak seenggaknya lu tuh udah paham gitu pas sampai tongkrongan ya. Jadi kayak nggak yang kayak ini apa kayak gue kan nanya mulu kalau lagi kumpul. Gue nggak ngerti. Kalau dia udah paham, dia ngajarin malah ya mungkin ya. Iya kayaknya denger-denger sih gitu ya. Coba dong klarifikasi. Enggak, jadi kayak ada beberapa mata kuliah mungkin dulu pas TPB kayak emang lumayan expert di mata kuliah tersebut. Jadi kayak teman-teman minta belajar bareng gitu. Cuman ada beberapa mata kuliah juga yang ngerasa belum bisa dan belum mampu untuk ngajarin teman-teman. Nah, biasanya tuh kalau mau belajar bareng-bareng, kalau dari aku tipsnya itu jangan banget H-1 ujian. Gitu. Bener sih, Karena kalau H-1 ujian tuh malah biasanya harus belajar sendiri dulu, bener-bener matangin diri sendiri dulu gitu. Yang penting paham dulu ya. Iya, benar. Terus kalau lagi belajar bareng kan kalau misalnya kita udah belajar sebelumnya ya, jadi kita udah lihat nih, gue nggak ngerti yang ini, gue bisa tanya ke temen. Ya, Jadi benar. nggak yang Jadi nggak semuanya gue iya, tanyain. Betul. Tapi kalau lu ya, ini agak TMI sih. Tapi kalau lu paling suka matkul apa nih? TPB. TPB boleh, jurusan boleh. Bebas deh. Oke. TPB gue fisika. Waduh. Amazing. Ini mah udah anomali ya guys. Kayak gue sama Mima mau minggir aja lah, fisika apa aja. Itu matkul yang paling gue hindari sampai sekarang, tapi ternyata gue di kimia masih dapet. Apalagi gue sebagai anak PWK kayak fisika. Apa itu fisika, coy? Aduh. Gue shock banget tuh karena lu bener suka fisika? Iya, karena menurut gue fisika tuh kalau lu paham konsep, lu harus paham soal. Oke. Dia lebih ke konsep soalnya. Kalau di jurusan ada nggak yang lu suka matkulnya? Fisika lagi Di gue. jurusan apa ya? Matematika 3. Ada lanjutan. Ada lanjutannya. Oh, amazing. Bersambung. Jadi TPB bersambung. Pusing nggak, Say? Pusing. Aduh. Denger aja kayak udah, aduh jadi ngantuk lagi deh. Jadi ngantuk lagi sih gue sama Mima. Tapi BTW kalau menurut lu ada nggak sih do and don'ts gitu buat persiapan UAS? Kayak misalkan do-nya lu coba belajar nyicil, don'ts-nya kayak jangan SKS. Kalau dari versi Virgi do and don'ts buat UAS apa nih? Oke, kalau dari gua do-nya bener banget jangan SKS. Terus coba belajar nyicil. Jangan begadang sampai tengah malam, bahkan sampai J-1 baru belajar. Terus pahami konsep, bener-bener harus paham ya konsep. Terus coba latihan-latihan soal. Terus buat don'ts-nya H-1 baru buka buku lagi dari nol. Terus gak ngerti konsep, cuman ngertinya latihan soal doang. Jadi kalau ngerti latihan soal tuh ganti soal ntar bingung lagi. Ganti soal bingung lagi. Sama apa ya? Di kelas harus bener-bener jangan main HP doang. Tertampar ya. Agak nyelkit ya. Tapi itu fakta ya kampus mania. Makanya mungkin bisa ditiru nih do and don'ts-nya ala Virgi Ya, gitu. biar bisa sama ya membantai Bantai ujian UTS, apapun UAS. itu UTS UAS dibantai. Iya. Nah, udah ngomong-ngomong tentang UAS ya Mim ya Vir, kayak kita mending bahas yang seru-seru. Boleh. Kayak gimana tuh? Kita mau main games gak sih? Games apa tuh? Nintendo enggak? Oh, jangan, Nintendo nanti kita selesainya 2 jam kemudian. Atau bawa stick PS di sini main PS5 kita. Kalian ada saran gak nih mau main games apa? Gak tau. Lo tau tren TikTok yang ini gak sih, yang we listen and we We don't don't judge? judge. Tahu, Iya. tahu. Banget, gua lagi tahu. rame banget kan. Iya.
Tapi kayak make it kayak academic version gitu. Oke. Oke, bisa sih. Kayaknya ini games yang seru ya harusnya ya. Iya, tapi beneran lu, apalagi lu ya Fir, jangan ngejudge ya, karena kita ini sebagai mahasiswa yang pada umumnya yang SKS lah, main HP di kelas, tidur di kelas, sangat beda sama suhu kita ini. Anjir. Betul. Jadi langsung aja kali ya kita jelasin teknisnya kayak We listen and we don't judge. Jadi kayak nanti kita mungkin bakal nyampein perasaan kita atau pengalaman kita ya, persiapan UAS, bisa itu tubes, bisa itu kuis ataupun laprak lah. Dan kayak semua orang punya hak untuk menyuarakan itu, tapi kita nggak boleh ngejudge gitu kan. Tahan. Oke, mungkin gue dulu kali ya. Gue kasih contoh nih, sekalian memberikan pengalaman gue sebagai mahasiswa penuh laprak ya. Ada satu hari di mana ada seharian tuh 2 praktikum. Wow. 2 praktikum, jadi ada 2 TP, 2 juprak sama 2 laprak, dan mulainya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi gue baru mulai ngerjain semua itu jam 2 pagi. We listen and we don't judge. Oke, tahan guys, tahan. Don't judge. Ini kayak mulutnya udah gatel gitu pengennya kak. Oke, tahan ya, jangan berkata kasar dulu di sini ya teman-teman. Oke, mungkin lanjut Lia kali ya, habis itu Virgi. Kalau Lia sendiri dikasih tugas buat waktunya 1 bulan, udah ada tornya, udah ada data-data apa yang harus dikumpulin, tapi baru mulai dikerjain dan dibaca tuh tornya hamin seminggu. Berarti selama sebulan gak ada yang dikerjain sama sekali. No progress. Santuy living. Kalau nggak deket deadline itu nggak ada pressure. Betul, kayak otak tuh baru jalan ya kamu sebenarnya kalau udah deket-deket deadline. Bener, sama. Kita tuh suka yang adrenalin. Kita tuh sebenarnya udah bisa dari kapan tahu, cuman rasanya kayak kurang gong aja sih kalau udah selesai duluan. Ya. Nah, ini kan kayak bagusnya jangan ditiru ya, tapi mungkin versi Virgi kan gimana nih, kita nggak tahu. Versi gue ya, di kelas bilangnya paham ke dosen, keluar kelas tadi belajar apaan ya? Don't judge guys. Tapi relate. Tapi sampai dosen gue tuh suka komplain. Yeah. Kayak baru banget nih tadi dosen gue bilang, saya tuh bingung ya sama kalian. Kalian tuh ditanya paham enggak, gak ada yang jawab. Sampai ada dosen yang suka gini misalnya, siapa yang setuju jawabannya A misalnya, angkat tangan. Siapa yang setuju jawabannya B, angkat tangan. Siapa yang tadi nggak angkat tangan. Dan banyak banget yang nggak angkat tangannya itu. Sama ada juga dosen gue yang kayak gitu, yang nggak tahu apa-apa angkat tangan semua. Gak, kita jujur ya Bu, Pak. Gak apa-apa ya, emang di ITB ini semua mahasiswa jujur-jujur kan, Ya. kita untuk dituntut untuk jujur. Ada lagi ya nih, we listen and we don't judge dari Lia mungkin. Oke. Katanya rajin pura-pura belajar mati-matian buat UAS, padahal yang ditunggu adalah masa-masa liburan. Semuanya. Udah pada beli tiket pulang nih pasti. Udah dong. Udah dong. Ujian pikirin nanti. Lu apa, Mim? Ini waktu TPB ya. Ingat ya, we listen and we don't judge. Oke. Kelar ujian UAS itu jam 3, tapi gue udah beli tiket Arnes ke Bandung jam 3 juga. Dan waktu udah mau selesai langsung ngobrolin cepet-cepet karena pikiran gue, aduh gue takut telat Arnes. Jadi selama di UAS lu bukan mikirin soalnya, tapi Takutnya tiket Arnesnya hangus. Takut 20.000 lumayan ya. Lumayan 20.000. Oke, we don't judge. We don't judge. Oke, gue ada nih. Kalau di ujian mat itu kan ada yang bagian C ya. Iya. Nah, dulu gue pernah di UTS mat 1A itu gue bagian C nomor 2 bikin rumus sendiri. Karena saking gue nggak ngerti, gue bikin rumus sendiri. Relate banget. Relate. Sampai kayak kita tuh merasa harusnya kita dapat Nobel ya sih. Iya, waktu itu dapat Nobel. Kayak itu udah dari segala pikiran kita udah kita curahkan kan untuk membuat rumus baru gitu. Kita discover new formula, Iya. harusnya Dapat penghargaan itu. Aduh, jadi seru banget ya main game We Listen and We Don't Judge. Tapi ya setelah tadi kita udah saling pengakuan ini ya, kampus mania mungkin bisa meniru yang baik-baiknya aja ya. baik-baik aja. Yang tadi yang we don't judge jangan ya. Walaupun gue tahu itu semuanya juga kayak gitu. Kayak we listen, we don't judge, and no need to try lah. Iya. Kayak udah cukup di kita aja. Tapi ya sebetulnya
kalau gue ya dari cutting kan selalu ada kayak pengalaman selalu ada kayak apa ya, wejangan gitu ya, jangan gini udah tertanam di otak, tapi entah kenapa masih aja Diulangin gitu. lagi aja kesalahannya ya. Kayak bolos kelas lah, Tipsen. Terus di kelas cuma full kayak abis ini gue makan geprek atau gue makan bubur ayam. Ngelit. Itu relasi. belum mulai belajar baru masuk, aduh lapar. Kenapa ya nanti? Kantin mana ya? udah mikir, aduh ntar pulang kemana ya, mikirin makannya gak cuma makan siang sampai malam Sampai dipikirin. Relate kan semuanya. Relate, itu relate sih. Nah kalau dari lu nih Fir, ada nggak pesan gitu buat iya. kampus mania dari lo? Oke, pesan buat kampus mania dari gua kayak coba kalian pikirin lagi kalian di ITB itu buat apa. Coba ingat tujuan kalian masuk ITB. Terus jangan sia-siain kesempatan yang ITB udah kasih kepercayaan untuk kalian bisa masuk. So, bantai di ujian, bantai di kuis. Good luck buat ujiannya. Oke, sangat dalam ya, insightful ya Insightful pesannya ya. ya. Jujur ini kayaknya sebelum nyampe ke kampus mania udah nyampe ke kita berdua. Iya, udah nyampe sih. Udah Udah. kayak abis ini gue harus berubah ya, jangan Tenang, kayak Langsung tertusuk gitu. menohok ya. Banget. Langsung kayak mikir, aduh gue di ITB ngapain aja ya sama ini. Bener-bener, tapi setuju sih sama yang Virgi bilang, emang ya kita harus push to the limit ya. Harus mencoba keluar dari zona nyaman juga ya. Bener, setuju banget. Makasih ya Virgi udah mencerahkan otak dan hati. Iya, ini kayak makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Apalagi mungkin kampus mania juga dengerin ya semua wejangan dari Virgi gitu kan. Kayak thank you so much udah mau datang ke podcast GWS gitu kan. Yes. Udah mau sharing-sharing ya, oke. Semoga lancar juga ya UASnya Fir, Amin, yang amin. sekarang di jurusan bisa membantai, tapi pasti membantai sih. sih. Tidak mungkin Amin, terbantai. Kelihatan Oke. ya dari. Oke, thank you so much Virgi. Dadah. Wah, udah kosong lagi. Udah nih. kosong lagi. Geser. Nah, Nah, kan kamu semuanya tadi udah dengar ya cerita-cerita dari Virgi, udah dikasih tips and trick juga ya. ya tadi udah kayak beberapa wejangan do and don'ts, jangan lakuin ini, jangan boleh lakuin ini gitu kan. Bener, jujur buat Mima pribadi itu sangat berguna sih. Buat Lia juga sangat berguna sih. Dan semoga buat kampus mania pastinya Berguna dong. banget. Iya. Apalagi buat kampus mania yang masih TPB ya, terutama yang masih butuh banyak banget pencerahan gimana nih UAS pertamanya, bisa dilakuin nih tadi tips and trick dari Virgi, kayak harus belajar, jangan SKS. Mungkin next di semester depan ya, jangan di kelas tuh jangan main HP, jangan tidur, harus bener-bener dengerin dosennya. Iya tuh jangan yang dipikirin cuma kayak abis ini mau makan apa gitu ya. Bener, kan kalau kata Baskara, cari suara lo men gitu kan. Waduh, Nah, berarti- kalau kata Virgi, cari tipe belajar lo men. Cari tipe belajar lo. Nah bener banget. Oke, jadi kita udah ngebahas banyak ya tadi tentang peruasan gitu, kayak mulai dari sistemnya gimana, tipe belajar, sampai do and don'ts ala Virgi, dan kita main games juga tadi seru banget Seru ya banget, Mim. we listen and we don't judge. Semoga kampus mania denger juga tidak menjudge kita ya. Ya jangan dong, kayak walaupun No. emang rasanya mau gitu. Don't judge, don't judge. Nah mungkin kayak buat podcastnya cukup segini dulu kali ya Mim. Seriusan. Karena abis ini kan kamu mau manggung kan Mim? Oh iya, aduh lupa. Abis ini mau dangdutan dulu ya guys. Healing sebelum UAS. Iya harus healing dulu dong sebelum UAS, kayak konsepnya healing, UAS, healing lagi. Benar, tapi buat kampus mania nih kalau misalnya lagi pengen healing ya tapi males banget keluar-keluar, mungkin bisa dengerin podcast ya 8R Radio ITB yang lainnya ya. Betul Li. banget, Spotify-nya, YouTube-nya, Instagram-nya pantengin terus lah pokoknya. Benar. Di @8RH Radio ITB. Gampang banget carinya, tinggal 8R Radio ITB pasti muncul semuanya. Brok, banyak banget ya. Bener, jadi kalau misal kampus mania lagi butuh buat nemenin belajar ya, biar ada suara-suara, atau mungkin lagi pengen Kangen gitu liat announcernya kan, kayak Oh. duh udah lama gak liat Lia sama Mima gitu, kayak langsung nonton podcast GWS episode 16. yes, jadi buat kampus mania semuanya semangat terus buat belajar UASnya, jaga kesehatan karena kita ini nggak cuma musim hujan tapi musim ujian, jadi pastinya sibuk-sibuk banget. So buat kampus mania semuanya, don't forget to be smart and stay cool In Harmonia Progresio. Bye-bye.